Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan melakukan penebalan dan penguatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro yang akan berlaku pada 22 Juni hingga 5 Juli mendatang. Ini disampaikan dalam konferensi persnya secara virtual usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi Senin siang. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto membatasi jumlah orang yang bekerja dari kantor maksimal 25%, sementara 75% sisanya bekerja dari rumah atau WFH dengan penerapan waktu kerja secara bergiliran. Kegiatan belajar mengajar dilakukan kembali secara daring untuk zona merah, sedangkan zona lainnya akan mengikuti peraturan dari Kementerian Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Kegiatan perkantoran atau tempat kerja ini baik oleh KL, sudah ada surat edaran daripada Menteri PAN, demikian pula untuk pengaturan BUMN dan BUMD. Ini di zona merah, ini work from home-nya 75%. Jadi bekerja di rumah 75%, sedangkan di zona non merah itu 50-50. Dengan penerapan prokes yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, jadi work from home-nya kalau bisa bergiliran agar tidak ada yang melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain. Dan ini tentunya akan diatur lebih lanjut baik oleh KL maupun pemerintah daerah. Kemudian kegiatan belajar mengajar, ini dilakukan kembali secara daring untuk di zona merah dan zona lainnya tentu mengikuti pengaturan dari Kemendikbudristek yang sudah ada, dan dari aturan yang sudah ada memang zona merah itu sudah dilakukan secara daring mengikuti PPKM. Lebih lanjut, Airlangga menyatakan PPKM Mikro yang mengatur berbagai kegiatan, di mana kegiatan itu dilakukan dalam zonasi yang sudah ditentukan, yang mengatur kegiatan kemasyarakatan dan kedisiplinan masyarakat di 11 sektor. Kemudian kegiatan sektor esensial, ini baik itu antara lain industri, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, kemudian tempat kebutuhan pokok masyarakat, itu mulai dari supermarket, apotek, ini juga berjalan dengan regulasi dan dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kalau industri ada IOMG-nya tetap berlaku. Kemudian kegiatan restoran, warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar ataupun di pusat perbelanjaan atau mall. Ini untuk kegiatan dine-in atau makan minum paling banyak 25% dari kapasitas, dan sisanya di take away ataupun dibawa pulang. Dan layanan pesan antar atau bawa pulang juga sesuai dengan jam operasi restoran, jadi dibatasi sampai dengan pukul 8 malam. Nah, kemudian protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Kemudian kegiatan di pusat pembelanjaan, mal ataupun pasar, dan pusat perdagangan, jam operasional maksimal sampai dengan jam 20, dan pembatasan pengunjung paling banyak 25% dari kapasitas. Kemudian kegiatan konstruksi, tempat konstruksi atau lokasi proyek dapat beroperasi dengan prokes, dan ini dapat terus beroperasi. Kemudian kegiatan ibadah, baik itu tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, tempat ibadah lainnya, untuk zona merah sesuai dengan surat edaran daripada Menteri Agama, ini ditiadakan sementara sampai dengan dinyatakan aman.